Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan 2 contoh soal berkaitan kombinatorial. Sebelum itu, perkenalkan saya Maria Verena Debulan Kusumadi dengan NIM 24010300097. Langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama, yang dimana soalnya tersedia 6 huruf yaitu A, B, C, D, E, F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf jika A. Tidak ada huruf yang diulang, B. Boleh ada huruf yang berulang, C. Tidak ada huruf yang diulang tetapi huruf E harus ada, D. Boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Oke, kita langsung saja pada pembahasan untuk bagian A, yaitu tidak ada huruf yang diulang, yang dimana kita menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, kita gunakan aturan perkalian, yang dimana diketahui posisi pertama ada 6 pilihan, posisi kedua setelah 1 huruf dipakai tersisa 5 pilihan, posisi ketiga tersisa 4 pilihan. Nah, penyelesaiannya total sama dengan posisi 1 kali posisi 2 kali posisi 3, yang dimana posisi 1 6, posisi 2 5, posisi 3 4. Jadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 pilihan. Cara yang kedua menggunakan permutasi, yang diketahui N sama dengan 6, R sama dengan 3. Penyelesaian kita menggunakan rumus permutasi, yang dimana P kali N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. P sama dengan P buka kurung, N-nya sudah diketahui 6, R-nya sudah diketahui 3, sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Jadi, total hasil akhirnya itu 120 pilihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian B. Baik, perkenalkan nama saya Catherine Julianti Isu dengan NIM 2401030095. Di sini, saya akan lanjut menjelaskan soal bagian B, yaitu boleh ada huruf yang berulang. Yaitu kita punya 3 posisi yang akan diisi huruf. Untuk setiap posisi, ada 6 pilihan huruf, dan pilihan pada satu huruf tidak mempengaruhi posisi lainnya atau karena huruf boleh berulang. Jadi, jumlah total pengurutan dihitung dengan prinsip perkalian, yaitu 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6, hasilnya 216. Selanjutnya bagian C, yaitu tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Nah, total pengurutan tanpa pengulangan, yaitu kita menggunakan rumus permutasi, yaitu permutasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3, sehingga hasilnya 120. Selanjutnya, urutan yang tidak mengandung huruf E, yaitu A, B, C, D, dan F, di mana permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 per dengan 2 faktorial, sehingga 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Selanjutnya urutan yang mengandung huruf E, totalnya yaitu total pengurangan tanpa pengulangan dikurangi dengan urutan yang tidak mengandung huruf E, yaitu 120 kurang 60, sama dengan 60. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Genoveva Septriana Kardisan
dengan NIM 2401030014 akan menjelaskan bagian yang ke D, yakni untuk boleh ada huruf yang berulang dan huruf E harus ada. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari total semua urutan yang boleh ulang. Kita menggunakan rumus permutasi dengan pengulangan, yakni P sama dengan N pangkat R. Dengan N-nya sama dengan 6 dan R-nya 3. Sehingga didapat 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216. Kemudian berikutnya kita akan mencari urutan yang tidak mengandung huruf E. Berarti hanya 5 huruf lain tadi yang akan dipakai dan boleh berulang. Sehingga kita menggunakan rumus permutasi berulang lagi, yakni N-nya di sini adalah 5 dan R-nya adalah 3, sehingga 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Nah, selanjutnya untuk urutan yang mengandung huruf E, kita akan mengkurangkan total dari semua urutan yang boleh berulang tadi, dikurangi dengan urutan yang tidak mengandung huruf E. Nah, sehingga kita dapat di sini totalnya, yakni 216 dikurangi 125 sama dengan 91. Sehingga kesimpulannya, urutan yang boleh ada huruf berulang dan huruf E harus ada adalah 91. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, saya Ivasia Majenatizu dengan NIM 2401030011. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jumlah permutasi huruf yang mengandung kata asbestos. Untuk penyelesaian soal ini, kami menggunakan 2 cara. Yaitu yang pertama, cara pertama yaitu menggunakan rumus permutasi dengan huruf berulang. Di mana rumusnya permutasi KA, KB, KE, KT, KO, KS dari N itu sama dengan N faktorial dibagi KA faktorial dikali KB faktorial dikali KE faktorial dikali KT faktorial dikali KO faktorial dikali KS faktorial. Untuk N itu jumlah total huruf, dan untuk KA, KB, KE, KT, KO, dan KS itu jumlah masing-masing huruf. Untuk jumlah total hurufnya itu tadi 8, dan untuk KA-nya itu 1, KB 1, KE 1, KT 1, KO 1, dan KS 3. Sehingga permutasi dari 1,1,1,1,1,1,3 dari 8 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 1 faktorial kali 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 3 faktorial itu sama dengan dikarenakan 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial itu sama dengan 1, sehingga di sini dapat ditulis 8 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya itu habis, sehingga itu sama dengan 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 itu sama dengan 6.720. Selanjutnya, cara kedua itu kami menggunakan pendekatan kombinatorial. Di mana tadi itu diketahui ada 8 huruf. Di mana dari 8 huruf itu ada 5 huruf yang unik atau tidak berulang, yaitu A, E, B, O, dan T. Dan huruf S itu muncul 3 kali dan identik.
Selanjutnya kita cari banyak cara memilih posisi untuk S. Kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. N-nya itu 8 dan R itu jumlah huruf S yaitu 3. Sehingga kombinasi 3 dari 8 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 kurang 3 faktorial. Itu sama dengan 56. Selanjutnya, setelah posisi S tetap, 5 huruf unik dapat disusun di posisi tersisa. Itu dengan cara 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 120. Sehingga total permutasi itu sama dengan permutasi untuk posisi huruf S dikali permutasi untuk posisi 5 huruf tersisa. Itu sama dengan 56 dikali 120. Itu sama dengan 6.720. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.